Bedanya survei IPO yang menaruh Ganjar di bawah Prabowo dan Anies. Kok bisa begitu ya? Ditulis oleh Widodo Ekspedisiwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Ada yang menarik dari temuan saya ketika mencari tahu posisi elektabilitas para bakal capres terkini yang dirilis laman cnbc.com. Dengan informasi 11 hasil survei dari berbagai lembaga survei di Indonesia, khususnya yang melibatkan Indonesian Political Opinion atau IPO. Ketika 10 penyurvei secara bergantian menempatkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto pada posisi 1 dan 2, survei IPO ini malah menempatkan Ganjar Pranowo di bawah Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Padahal kita tahu bahwa kalau dicermati hasil survei 6 bulan terakhir ini saja, di luar IPO tentunya semuanya sepakat menempatkan Anies di posisi ketiga dengan elektabilitas stagnan atau cenderung turun. Bahkan pernah sampai turun melebihi 5%. Ada apa dengan IPO ya? Saya menduga ada yang salah dalam proses pengumpulan data oleh IPO. Bisa juga dalam proses pengolahan data, atau mungkin saja survei dilakukan pada pemilih Anies Baswedan sehingga hasilnya begini. 1. Prabowo 34,9%, 2. Anies Baswedan 25,9%, 3. Ganjar Pranowo 24,1%. Sebagai pembanding dalam rilisan survei dari Litbang Kompas menghasilkan angka 12,3% saja bagi Anies Baswedan, sedangkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto bersaing ketat di kisaran 25%. Lebih dari separuhnya loh selisih elektabilitas Anies dan Ganjar Prabowo. Terus bagaimana caranya IPO mengadakan survei ya? Jangan-jangan surveinya di daerah yang menjadi basis PKS dan Nasdem. Tenang, masih ada yang lebih parah kok. Yakni polling yang dilakukan Tifatul Sembiring di Twitter yang jauh menempatkan Anies di atas Prabowo dan Ganjar. Mungkin pilpresnya pakai model pollingnya Tifatul saja biar Anies bisa menang telak. Boleh, tapi nanti jabatannya Presiden RI di Twitter saja ya. Mirip kayak dulu ada gubernur DKI Jakarta abal-abal pas eranya Jokowi dan Ahok. Akan tetapi terlepas dari ngawurnya hasil survei IPO karena beda sendiri, yang bikin kita ingat sama TV One yang suka beda sendiri. Para partai pengusung dan relawan Ganjar Pranowo kudu berpikir caranya melampaui Prabowo dengan telak pada survei-survei yang kredibel selang 2 hingga 3 bulan dari sekarang jika ingin memenangkan Pilpres 2024. Proses gerilya ke markas yang selama ini menjadi basis pemilih Anies kudu mulai dilakukan, supaya ketika dimulai pertarungan head to head karena Anies battle nyapres, sudah ada suara yang diamankan alias mengarah ke Ganjar dan duetnya pada Pilpres 2024. Soal IPO biarkanlah saja, karena sama seperti siaran TV nasional gak seru kalau tanpa TV One, besok mungkin ditambah Metro TV, maka hasil dari banyak lembaga survei kurang seru tanpa adanya survei dari IPO yang beda sendiri. Bagaimana menurut Anda? Begitulah kura-kura. Ngakak,
ada 211 baliho bergambar Prabowo dan Jokowi. Ditulis oleh Syardi di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Benar-benar menggelikan, Gerindra makin kesini makin tidak tahu malu demi seorang Prabowo. Beberapa hari belakangan, Prabowo terus mendapatkan rentetan sindiran karena hanya bisa nebeng nama Jokowi demi bisa menang di Pilpres 2024. Prabowo tidak pede, tidak punya apa-apa yang bisa ditawarkan ke masyarakat kecuali kedekatan dengan Jokowi. Sungguh desperate sekaligus sangat memalukan. Di Semarang lebih konyol lagi, sebanyak 211 baliho bergambar Prabowo dan Jokowi terpasang di beberapa sudut kampung dan jalan. Ketua DPC Gerindra Kota Semarang, Joko Santoso mengatakan, saat ini sudah waktunya pemilu legislatif dan presiden. Pemasangan baliho bergambar Prabowo dan Jokowi adalah inisiatif dari DPC Gerindra Kota Semarang. Dia menjelaskan desain baliho tersebut sudah direncanakan. Jokowi hanya ingin mengingatkan soal pernyataan Jokowi beberapa waktu lalu. Kita hanya mengingatkan kepada masyarakat bahwa yang pernah disampaikan Pak Jokowi bahwa tahun 2024 jatahnya Pak Prabowo, kata dia. Menurutnya apa yang disampaikan oleh Jokowi sudah berdasarkan penilaian kinerja menteri yang dianggap pantas melanjutkan program Presiden Jokowi. Memang tidak ada yang salah dengan konsep baliho seperti itu. Jokowi memang pernah bilang Pilpres nanti mungkin jatahnya Pak Prabowo. Tapi cara mereka mengemas narasi ini sudah berlebihan hingga bikin ngakak. Jujur saja deh, apakah Gerindra tidak bisa menyebutkan satu saja prestasi Prabowo yang bisa dibanggakan? Masa Prabowo harus di-endorse Jokowi dan diulang-ulang seperti kaset rusak? Setahu saya baliho bergambar Ganjar jarang atau mungkin tidak ada yang barengan Jokowi. Tapi Prabowo dan Gerindra dengan pede memanfaatkan itu semua demi ambisi politiknya. Saya menilai kelompok seperti ini adalah tidak percaya diri sekaligus terlalu ambisius. Apalagi para pendukung Prabowo pada Pilpres selalu menjelek-jelekan Jokowi dengan narasi dan sebutan yang gak banget. Sekarang pada menjela dan memuji demi politik. Gak banget deh. Gak lucu dong kalau ditanya kenapa Prabowo layak jadi presiden, terus jawabnya karena dekat dengan Jokowi dan di-endorse Jokowi. Jadinya kayak jualan produk yang harus di-endorse orang hebat supaya bisa laku. Kalau tidak di-endorse produknya, gak ada yang mau beli. Gak terbayang kalau misalnya Jokowi bilang Prabowo adalah the next president. Wah, bisa ngakak bareng nih. Balihonya mungkin bakal berjumlah jutaan tersebar hingga ke pelosok dan gua terpencil sekalipun. Demi menang Pilpres sampai segitunya, kacau dah. Bagaimana menurut Anda?